Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Prof, mengenai 74 kg emas dan uang dengan nilai ratusan miliar dengan berbagai valuta asing yang kemudian hasil penggeledahan dan sudah disita. Apakah dari Komisi Kejaksaan mengetahui ataupun ada informasi apakah uang yang disita ini memang semuanya ada kaitannya dengan 3 perkara kasus korupsi yang melibatkan Febri? Kalau informasi pasti kita masih menunggu ya. Tapi kalau dilihat dari secara awal kemarin informasi-informasi yang disampaikan oleh penyidik di Kortas, barang-barang bukti yang kemudian disita dari proses penggeledahan itu adalah terkait dengan 3 kasus itu, Asabri, Batubara, dan juga Krakatau Steel itu. Nah, tinggal kemudian kan dicari siapa yang kemudian memiliki barang-barang bukti yang kemudian disita ketika proses penggeledahan tersebut. Ini yang kemudian ingin kita tunggu. Oke, baik. Bang Boyamin sendiri pandangannya seperti apa kaitan dengan barang bukti yang disita dan 3 perkara kasus korupsi ini? Ya, saya belum dapat informasi apapun itu, tapi saya tidak yakin itu uang dari 3 perkara itu aja gitu. Potensinya hanya separuhnya aja yang berkait dengan potensi perkara. Tapi karena digeledah dari ruang-ruang atau yang gedung atau rumah yang berkaitan dengan 3 perkara itu, maka diangkut semua. Nah, nanti bisa didalami itu uang yang separuh lebih itu dari mana dan terkait apa. Bisa aja dikembangkan menjadi lebih dari sekedar 3 perkara kalau memang ada setidaknya kalau toh tidak bisa ditemukan ya berarti gratifikasi. Karena uang yang diterima berpotensi ini kepada oknum penegak hukum yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya gitu. Nah, dengan begitu ya mungkin selain dari 3 perkara nanti ada yang memang gratifikasi itu ditambahi mestinya begitu karena nanti disita karena tidak bisa dibuktikan asal-usulnya. Kalau ini yang separuh gelap kan ya berarti mau dikembalikan kan tidak mungkin karena tidak diketahui asal-usulnya dan berdasarkan pembuktian terbalik yang pernah dianut oleh beberapa hakim di Indonesia, maka ketika tidak mampu menjelaskan asal-usulnya ya maka itu juga dirampas untuk negara gitu. Dan sebagai bagian dari dugaan gratifikasi minimal, bahkan bisa suap, bisa pemerasan, atau ya pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, karena kaitannya tadi dengan suplai batubara PLN yang harusnya kalori 3.000 tapi dibayar dengan kalori 4.000 misalnya. Ini apakah merugikan keuangan negara dalam posisi karena PLN, anak perusahaan PLN, atau hanya murni bahwa ini suap, gratifikasi atau pemerasan. Kalau itu berarti kan ya rangkanya hanya terfokus ini dan saya tidak berharap itu gitu karena kalau nanti diterapkan pasal 2, pasal 3 kan berarti kan dari pihak oknum anak perusahaan PLN yang PLTU itu ya bisa dijerat juga karena harusnya kan dia firm menerima kalori 4.000 dengan dibayar 4.000, tapi kenyataannya diduga kalorinya hanya 3.000 dibayar 4.000 dan kemudian menjadikan rusak dari PLTU lama-lama menjadi aus dan kemudian tidak berfungsi kemudian menjadikan blackout listrik Jawa dan Sumatera periode kemarin-kemarin. Nah, ini yang momentum tertinggi kan gitu. Oh, ternyata meskipun bahwa suplainya hanya 2%, tapi kan salah satu ada penunggang gelapnya di situ, Fitri. Jadi bisa asal usul barang itu juga nanti kalau toh tidak ditemukan yang separuh misalnya begitu ya nanti akan bisa dijerat dengan gratifikasi. Masih. Bang Boyamin, mengenai temuan uang sendiri, kuasa hukum tersangka Donito mengatakan uang yang disita dalam penggeledahan di kafe dan juga money changer di kawasan Jakarta Selatan ini adalah kerjasama dengan seorang pengusaha untuk proyek pembangunan dermaga di Kalimantan. Iya, ya nanti pengusahanya siapa mana gitu. Kalau memang terbukti betul begitu ya bisa aja uang itu dikembalikan karena uang bersih misalnya begitu. Tapi rasanya tetap susah menerima dengan akal yang sederhana, penalaran yang sederhana kalau di Mahkamah Konstitusi itu selalu dikedepankan itu. Kalau itu benar usaha bersih dan kerjasama bersih ya berarti pembiayaan pelabuhan dengan cara ya transfer dan juga pakai termin bukan langsung dibayar penuh begitu gitu. Apalagi kalau pengusaha Kalimantan dia lebih berpengalaman membuat pelabuhan di Kalimantan. Ngapain disuruh ngerjakan Don Rito yang seorang basicnya pengacara begitu. Dia memang bisa melakukan pekerjaan membuat pelabuhan. Ya paling-paling nyari vendor, nyari pemborong kan gitu. Nah, kenapa pengusaha tadi kok tidak pada posisi yang mengerjakan sendiri? Itu aja pertanyaan banyak. Dan kemudian masa uang tunai begitu gitu, apalagi bentuknya dolar. Oke, Bang Boyamin, saya akan kalau kembali ke di Indonesia kan pakai rupiah, menukar dolar
ke dolar itu kan ada selisih. Nanti dolarnya ini dijual lagi untuk jadi rupiah menjadi pelabuhan untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja, ada selisih lagi. Ketahuan pajak, kena pajak lagi, malah pajak penghasilan segala macam. Gitu. Jadi Oke, baik Bang Boyamin. logika-logika yang dibangun ini menurut saya malah memakai menunjukkan bahwa ini memang duit gelap atau duit haram gitu aja. Oke, baik. Saya akan kembali ke Prof. Budiono terlebih dahulu. Prof, untuk mengusut perkara ini secara tuntas ataupun apakah kemudian dari Komisi Kejaksaan selain penanganan perkara pidana dari Febri sendiri, bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan mengawal proses internal di Kejaksaan Agung sendiri terkait penjatuhan saksi etik kepada Febri? Ya, tadi saya sudah koordinasi ya dengan Jambas ya, kebetulan dengan Pak Jambas. Jadi kalau di Kejaksaan Agung itu ada perja yang kalau kemudian ada case pidana maka penanganan etik itu diberhentikan dulu sementara dan kemudian menunggu proses pidananya. Dan ini kan proses pidana telah berjalan terlebih dahulu. Nah, tinggal nanti kan proses pidananya berjalan seperti apa hingga akhir ketika nanti putusannya dinyatakan bersalah. Tentu etiknya tinggal selesai langsung kemudian tanpa kemudian melalui proses etik nanti bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, kalau kemudian pidananya belum jalan, maka etik itu jalan. Nah, jadi tahapannya demikian. Saat ini Sehingga prosesnya proses sudah seperti apa tahapannya? Ya, jadi proses ini kalau kemudian untuk pemeriksaan etik ini menunggu proses pidana. Kalau proses pidana nanti jalan, maka jalan dan kemudian menghasilkan kan dua hal. Bisa kemudian dinyatakan bersalah, bisa dinyatakan tidak bersalah. Kalau dinyatakan bersalah, maka kemudian tanpa kemudian melalui proses etik itu langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi kalau kemudian dinyatakan tidak bersalah, tapi kan ada hal-hal etik yang kemudian tetap harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan, yang harus dipertanggungjawabkan ya. Itu yang kemudian bisa kemudian tim di Kejaksaan Agung bersama Komjak nanti bisa kemudian membentuk tim pemeriksa etik. Oke, Prof, apakah Anda menilai akan ada pengembangan perkara dan juga tersangka karena kan ini melibatkan 3 perkara korupsi skala besar yang bersifat kumulatif? Angka yang ditemukan, baik itu rupiah maupun emas yang ditemukan itu kan jumlahnya besar. Dan Kortas Tipikor itu sudah mengunci 2 nama. Nah, proses penyidikan berikutnya ini kan dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Saya yakin dan seharusnya memang itu tidak berhenti di 2 nama itu. Pasti juga nanti melibatkan banyak. Apalagi kalau misalnya nanti melibatkan menggunakan pasal 2 dan pasal 3, maka harus ada ASN di PLN yang kemudian harus kemudian ditersangkakan juga. Kalau kemudian itu terkait dengan gratifikasi, nanti kan juga bisa dikembangkan ke sini. Jadi masih memungkinkan penambahan tersangka kalau menurut saya. Tidak hanya berhenti pada 2 nama yang saat ini sudah ditentukan dikunci oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Oke, baik, kembali ke Bang Boyamin karena kemudian publik juga sedang menunggu bagaimana perkembangan proses penegakan hukum dari perkara ini untuk meyakinkan publik bahwa penyidikan ataupun proses penegakan hukumnya akan dilakukan secara profesional, transparan dan juga akuntabel. Apa yang harus dilakukan? Ya, memang pengawasan perlu gitu dan saya kira memang betul Pak Puji tadi DPR pun melakukan pengawasan meskipun saya itu juga protes kemarin kok DPR mengotorisasi pemindahan penanganan perkara mestinya kan tetap di kepolisian aja gitu biar sekalian dituntaskan gitu kan. Tapi ya karena sudah termasuk ada perintah presiden ya saya menghormati itu. Nah, sekarang menjadi ini tugas pengawasan menjadi di pundaknya beliau Presiden Pak Prabowo gitu untuk memastikan ini berjalan lancar dan kemudian cepat gitu karena ini kan wajah kita semua termasuk wajah pemerintah bagaimana komitmen memberantas korupsi gitu. Nah inilah yang sebenarnya juga Pak Prabowo sering mengatakan dia tidak akan pandang bulu segala macam ya. Apakah ini terhadap Pak Febri ini yang dianggap pernah berjasa urusan Satgas PKH misalnya kemudian ya tetap tegas karena apapun ada dugaan atau sangkaan korupsi ya ini sekarang kita pulangkan kepada beliau Pak Presiden Prabowo untuk betul-betul mengawasi proses ini dan memastikan minta laporan harian atau mingguan kepada Pak Jaksa Agung berkaitan dengan penanganan perkara ini seperti apa gitu karena tanpa itu nanti ya akarnya melempem atau bahkan nanti dihentikan atau ditelantarkan misalnya kan begitu. Nah itu menurut saya yang paling efektif yang bisa menyuruh dan mengawas pemerintah itu hanya Pak Presiden seperti kemarin apapun telah menjadi hiruk pikuk kemudian beliau memandang wah ini penegakan hukum bisa kemana-mana malah
tidak rel hukumnya, maka kemudian diperintahkan udah ke Kejaksaan Agung aja. Nah, maka beliau juga harus tetap merasa punya tanggung jawab untuk mengawasi ini semua gitu. Baik, kita tunggu bersama bagaimana kemudian kerja dari penyidik untuk mengungkap tuntas perkara ini. Terima kasih Bang Boyamin dan juga Prof. Pujono telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kembali dengan informasi mengenai Arab Saudi membom Bandara Internasional Sanaa Yaman ketika pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan hendak mendarat. Pesawat itu juga membawa delegasi Yaman usai melayat mendiang Said Ali Khamenei. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.